Assalamualaikum Bu Sil. Waalaikumsalam, Pak Agus. Maaf, apakah Ibu sedang dalam keadaan sibuk? Tidak, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Eh, saya ada sedikit permasalahan di kelas begini Bu. Mungkin Oh, saya mau minta pendapat atau mau minta saran dari Ibu. Apa bisa Bu? oh, boleh Pak Adri. Ngomong-ngomong, apa permasalahan Bapak Adri eh, sekarang? Apa yang Bapak harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Begini Bu. Saya berusaha semaksimal mungkin, tetapi belum menemukan jalannya Bu. Jadi saya eh, menemui Ibu ingin meminta beberapa pendapat. Yang mana masalah yang ada di kelas saya itu, ada siswa yang jarang masuk sekolah, Bu. Dia kadang ketika ditanya ada diberikan berbagai alasan kepada saya, Bu, gitu. Oh, begitu. Apa yang sudah Bapak lakukan terhadap siswa tersebut? Oh, kebetulan yang sudah saya lakukan terhadap siswa saya, Bu, yang pertama saya sudah memanggil beliau, anak tersebut. Hmm. Kemudian sudah melaksanakan restitusi terhadap anak tersebut. Setelah dilaksanakan restitusi awal, Ya. eh baru terlihat dia rajin, Bu. Tapi tidak berlangsung lama setelah itu, beberapa waktu kemudian atau beberapa hari kemudian, anak tersebut kembali jarang masuk ke sekolah, Bu. Oh, begitu, Pak. Jadi setelah dilakukan restitusi dengan Bapak tersebut, boleh saya tahu apa yang mendasari siswa tersebut jarang masuk sekolah, Pak? Kalau siswa tersebut belum mengatakan langsung kepada saya, Bu, apa alasan yang kuat mengapa dia jarang masuk ke sekolah. Namun saya punya informasi dari dari beberapa temannya atau dari siswa yang lain bahwa anak tersebut jarang masuk sekolah dikarenakan mencari rongsokan atau barang-barang bekas dan kemudian dijual, Bu. Kemungkinan siswa tersebut mungkin sudah nyaman dengan keadaan seperti ibu itu, Bu. Mungkin karena dia sudah mendapatkan uang atau berupa penghasilan sedikit banyaknya mungkin, Bu, dari kegiatannya tersebut di luar, Bu. Jadi terjadilah masalah seperti ini, Bu. Dia jarang masuk sekolah, Bu. Gitu. Jadi ini merupakan Sudah salah satu berapa ke masalah. Iya. Sudah berapa kali Bapak Adri melakukan segitiga restitusi terhadap siswa tersebut? Kalau restitusi yang sudah saya lakukan baru satu kali, Bu. Nah, yang sudah saya lakukan untuk anak tersebut. Kira-kira situasi ideal apa yang Bapak inginkan untuk siswa tersebut? Mungkin kalau diri saya pribadi, Bu, saya ingin anak tersebut eh, belajar seperti teman-temannya, kemudian mengerjakan tugas, kemudian mengikuti setiap jam mata pelajaran yang diselenggarakan di kelas atau yang dilaksanakan di kelas, Bu, gitu. Baik, Pak. Sejauh pengalaman Bapak mengenal siswa tersebut, kira-kira hal apa yang penting harus Bapak lakukan untuk siswa tersebut? Hmm, sepertinya saya saya belum melibatkan orang tuanya, Bu, dan guru lain juga belum terlibat, Bu, dalam kegiatan ini gitu. Oh, ide bagus itu, Pak. Saya setuju. Lalu menurut Bapak, apakah hal itu sudah baik menurut Bapak? Mungkin saya rasa hal yang hal itu ialah yang paling tepat mungkin, Bu, dengan memanggil orang tua mungkin atau melibatkan guru lain mungkin, Bu. Karena saya hanya sebagai sebatas wali kelas saja, istilahnya saya sendiri yang baru merestitusi anak tersebut gitu, Bu. Oke, oke. Kapan kira-kira akan Bapak laksanakan restitusi selanjutnya? Oh, saya rasa harus secepatnya, Bu. Karena siswa tersebut harus sadar akan pentingnya pembelajaran, yang mana setiap pembelajaran itu adalah sesuatu yang berguna bagi masa depannya nanti, Bu. Setelah dia selesai melaksanakan pendidikan ini nantinya, Bu.
Oh, baik Pak. Mari kita bersama-sama melakukan segitiga restitusi dengan melibatkan orang tua. Pengalaman saya pribadi, Pak, memang pada saat kita melakukan restitusi dengan anak, kalau memang permasalahan itu bertahan sebentar, lalu kita lanjutkan dengan restitusi baik itu melibatkan guru lain atau melibatkan orang tua, itu akan lebih menemukan nanti hasilnya dari percakapan kita dengan orang tuanya, mungkin nanti akan mendapatkan solusi yang lebih bagus, Pak. Seperti itu. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Mungkin pada waktu melaksanakan restitusi nanti, saya mohon bantuan dari Ibu dan juga dari guru-guru yang lain ya Bu ya. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Semoga restitusi yang sekarang bisa berhasil ya, Pak. Semoga siswa kembali rajin untuk mengikuti kegiatan di sekolah atau untuk datang ke sekolah, Pak. Iya Bu, mudah-mudahan Bu. Terima kasih Bu. Saya izin dulu keluar ya Bu ya. Eh, Iya, sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum. sama-sama, Pak. Waalaikumsalam. Lah, Assalamualaikum, Bapak Adri. Waalaikumsalam Bu Sil. Silakan masuk Bu Sil. Apakah Bapak sedang sibuk sekarang, Pak? Kebetulan saya lagi tidak ada kerjaan Bu Sil. Silakan masuk dulu. Ada apa? Begini Pak, saya ingin sharing dengan Bapak. Saya agak bingung Pak dengan para siswa saya di kelas 4 Pak. Apa yang membuat Bu Sil bingung dengan siswa kita di kelas 4 ini? Begini Pak, biasanya pada saat pembelajaran PJOK, siswa saya tersebut selalu antusias mengikuti pembelajaran yang diberikan. Baik itu teori atau praktek nanti di lapangan, mereka selalu bersemangat untuk mengikuti pembelajaran PJOK yang diberikan. Tapi minggu-minggu ini, akhir-akhir minggu ini, siswa saya tersebut terlihat tidak antusias untuk belajar, tidak ada semangatnya untuk mengikuti pembelajaran saya. Banyak terlihat dari wajah-wajah mereka yang murung, hanya mendengarkan saya, tapi pemikirannya entah kemana-mana, seperti itu Pak. Jadi saya ingin sedikit bercerita kepada Bapak, begitu. Oh, begitu ya Bu Sil ya keadaannya ya. Menurut Bu Sil, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini atau tentang perbincangan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan siswa kita ini, Pak, yang tiba-tiba kok jadi kurang bersemangat, kok kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran ini, seperti itu, Pak. Iya, iya. Menurut Bu Sil, apa yang membuat siswa-siswa tersebut kurang antusias mengikuti pembelajaran PJOK, Bu Sil? Oh, kalau menurut saya, Pak, kan materinya pada saat sekarang ini adalah materinya rolling ke depan. Sebelumnya kami belajar gerak lokomotor dan non-lokomotor, yang mana pada saat pembelajaran tersebut saya hanya menjelaskan saja di depan, Pak, mencontohkan seadanya seperti itu, Pak. Tapi pada saat rolling ke depan ini, siswa saya mungkin entah tidak paham, dan tidak mengerti, mungkin materinya juga agak beresiko, atau mungkin pada saat pelaksanaannya nanti mereka takut untuk cedera Pak, seperti itu. Seperti itu ya keadaannya Bu Sila. Kira-kira apa yang bisa Bu Sil lakukan agar antusias anak tersebut bisa kembali terpacu dalam pembelajaran Bu Sil? Oh, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang lebih menyenangkan kayaknya Pak. Mungkin mereka bosan dengan saya yang menjelaskan pelajaran di depan saja, mungkin karena memang tidak ada juga contoh yang lebih akurat seperti itu Pak. Oh, begitu. Kalau seperti itu saya sependapat dengan Bu Sil sebenarnya. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid senang dan tidak lagi canggung dalam kegiatan pembelajaran bersama Ibu, terutama dengan materi rolling ke depan ini, Bu?
Menurut saya mungkin, menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan, menambahkan media-media mungkin Pak, bisa nggak ya, nanti saya tambahkan media-media foto, video seperti itu Pak. Jadi siswa tersebut, langsung melihat nyatanya, tidak dari pembicaraan saja, menyebutkan langkah-langkah dari pelaksanaan rolling tersebut. Mereka bisa melihat secara langsung bagaimana tahap-tahap pelaksanaan itu yang dipaparkan dalam video tersebut, Pak. Nah, Sehingga Anda tidak takut lagi untuk melakukannya. iya, kalau seperti itu betul sekali Bu, tepat seperti itu. Saya yakin Bu Silvi bisa menggunakan berbagai macam media atau berbagai macam sumber agar membuat antusias itu kembali, anak-anak itu antusias kembali mengikuti pelajaran Bu Sil. Jadi sekarang apa rencana Bu Sil untuk menyelesaikan permasalahan ini? Yang pertama, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan media pembelajaran atau metode pembelajaran yang bervariasi, Pak, dengan berbagai media yang diperlukan untuk mendukung tercapainya materi yang diberikan. Seperti itu dulu, Pak. Wah, bagus sekali rencana Bu Sil kalau seperti itu. Mudah-mudahan setiap rencana Bu Sil berhasil nanti dilaksanakan ya Bu ya, di baik di kelas ataupun di lapangan nanti Bu. Kemudian, apa komitmen Ibu mungkin untuk kedepannya dalam melaksanakan rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, Pak, yang menggunakan metode dan sumber belajar yang beragam untuk untuk mengeksplorasi materi saya sehingga siswa tersebut tidak bosan dengan metode ceramah yang sahabat saya berikan. Mungkin saya harus menciptakan pembelajaran yang memang berpusat kepada siswa tersebut sepertinya, Pak. Wah, itu bagus sekali Bu. Mantap sekali. Saya sangat mendukung apa-apa gagasan yang sudah lahir dari pemikiran Ibu barusan. Mudah-mudahan semua rencana ini berjalan dengan baik ya Bu ya, dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama Bu ya, terutama bagi Ibu yang dalam menyelesaikan permasalahan seperti ini Bu. Terima kasih Pak atas waktunya untuk mendengarkan permasalahan yang saya alami. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa kita, Pak. Amin, amin. Amin. Terima kasih sekali lagi, Pak. Iya Bu, sama-sama Bu.